Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matil iman wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ulang-ulang tentang kematian. Kita akan membahas tentang kematian. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mayat meminta tolong kepada seluruh orang yang dikenalnya, konon orang yang mati awalnya tidak menyadari bahwa dirinya mati. Dia merasa dirinya sedang bermimpi mati. Dia melihat dirinya ditangisi, dimandikan, dikafani, disolati hingga diturunkan ke dalam kubur. Dia merasa dirinya sedang bermimpi saat dirinya ditimbun tanah. Dia berteriak-teriak, tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Beberapa waktu kemudian, saat semua sudah pulang meninggalkannya sendirian di bawah tanah, Allah kembalikan ruhnya. Dia membuka mata dan terbangun dari mimpi buruknya. Dia senang dan bersyukur bahwa ternyata apa yang dialami hanyalah sebuah mimpi buruk. Dan kini dia sudah bangun dari tidurnya. Kemudian dia meraba badannya hingga hanya diselimuti kain sambil bertanya kaget, "Di mana bajuku? Kemana celanaku?" Lalu dia meraba sekelilingnya dia yang berupa tanah. "Di manakah aku? Tempat apa ini? Kenapa bau tanah dan lumpur?" Kemudian dia mulai menyadari bahwa dia ada di bawah tanah dan sebenarnya apa yang dialami bukanlah mimpi. Dia sadar bahwa dirinya benar-benar telah mati. Berteriaklah dia sekeras-kerasnya, memanggil orang-orang terdekat yang dianggap bisa menyelamatkannya. Maka dia berteriak, "Ibu, ayah, kakek, nenek, kakak, sahabat." Tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Dia yang selama ini lupa pada Allah pun ingat bahwa Allah adalah satu-satunya harapan. Menangislah dia sambil meminta ampun, "Ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah." Dia berteriak dalam ketakutan yang luar biasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya sepanjang hidupnya. Jika dia orang baik, akan muncullah dua malaikat dengan wajah tersenyum dan akan mendudukannya dan menenangkannya, menghiburnya dan melayaninya dengan pelayanan yang terbaik. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika dia orang buruk, akan datang dua malaikat dengan wajah bengis yang akan menambah ketakutannya dan akan menyiksanya sesuai keburukannya. Pertolongan Al-Quran di dalam alam kubur dari Said bin Sulaiman radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lain." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masnuna bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan ke pengebumian, di rumahnya tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan dimulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan,
Oh, dan orang-orang mulai meninggalkannya. Datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan tanya jawab. Tetapi si tampan itu berkata, ia adalah sahabat karibku, dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukan pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il Ala. Himpunan Padil Amal 609. Allahu Akbar. Selalu saja ada getaran haru selepas membaca atau mendengarkan cerita ini atau kisah ini. Alhamdulillah yang mulia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi motivasi dan peringatan untuk kita semua. Semoga ada kesan dalam hati, dan apa yang saya sampaikan benarnya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya itu adalah pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.